Ya, kita kembali akan meninjau tentang tanaman nilam kita, dimana usianya sekarang sudah lebih dari 3 bulan, sekitar 3,5 bulan. Ini sudah tertutup rapat. Jadi ini sebagaimana penjelasan kami di video sebelumnya tentang mengenai jarak tanam ideal untuk tanaman nilam. Jadi ini adalah salah satu contoh jarak tanam yang sempat kami bahas mengenai kekurangan dan kelebihan daripada jarak tanam yang biasa kita atau teman-teman gunakan dalam melakukan budidaya tanaman nilam. Jadi kemarin tanaman ini ditanam dengan jarak tanam kurang lebih hanya antara 70 kali 50 cm. Nah, dengan kondisi lahan yang sangat subur seperti ini, kemudian lahan ini baru pertama kali digunakan atau ditanami untuk tanaman nilam, bahkan belum pernah sebelumnya ditanami jangka pendek yang lain, karena sebelumnya ini adalah atau kebun yang sempat ditanami pohon-pohon kayu. Di sini kita bisa masih melihat hasil potongan-potongan kayu ini. Ini adalah bekas dari pohon jabon yang sempat ditanam oleh pemilik lahan, namun tidak bisa berkembang dengan baik sehingga pohon jabonnya ini ditebang, kemudian dicoba dialihkan untuk menanam jangka pendek. Jadi itu ulas sedikit tentang lokasi ini. Kemudian di sini yang paling penting untuk kami sampaikan, di kondisi kebun atau tanaman nilam ini, dari hasil jarak tanam yang digunakan, sempat kami ulas atau bahasakan di sebelumnya bahwasanya masih banyak kekurangan dari sistem tanam atau jarak tanam yang digunakan sistem seperti ini. Jadi seperti ini usianya belum sampai, baru lebih dari 3 bulan, belum sampai 4 bulan. Ini sudah saling menutupi. Dan pada saat kondisi saling menutupi seperti ini, ada beberapa hal yang biasanya memicu sehingga perkembangan selanjutnya untuk tanaman nilam ini tidak bisa maksimal, baik itu dari hama dan penyakit maupun faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan kurang maksimalnya perkembangan tanaman ini. Karena misalnya tanaman ini karena sudah saling menutupi sehingga proses pencahayaan itu tidak sempurna, sehingga biasanya pada daun-daun bagian bawah kita bisa melihat ini sudah mulai menguning dan akan rontok satu persatu. Kemudian yang biasa terjadi adalah rawannya penyakit karena rimbunnya, mungkin juga karena tingkat kelembaban dari tanaman ini, sehingga bisa memicu berbagai penyakit. Yang biasanya muncul adalah layu fusarium dengan gejala penyakit budok. Jadi kita bisa melihat satu contoh ini adalah sudah ada gejala penyakit budok. Jadi ini adalah gejala penyakit budok yang biasanya lambat untuk ditangani. Itu akan prosesnya menyebar dan bisa merusak tanaman ini. Jadi kekurangan yang selanjutnya yang biasa kami bahasakan di video sebelumnya tentang jarak tanam seperti ini mengenai ruang gerak kita. Jadi ruang gerak kita maksudnya adalah pada saat kita ingin melakukan proses perawatan pada tanaman ini, itu ruang gerak kita sangat terbatas. Kita bisa melihat kita tidak memiliki ruang untuk melakukan perawatan di
antara tanaman ini, karena sangat beresiko tanaman ini bisa terinjak bilasanya kita ingin masuk pada bagian-bagian tengah tanaman ini. Padahal di sini sebenarnya salah satu kunci utama yang bisa meningkatkan kualitas atau hasil maksimal minyak pada tanaman nilam, karena di setiap cabang atau tunas yang ada di tanaman ini itu harusnya bertunas, dan bilasanya tidak dilakukan proses perawatan, tunasnya ini bisa bermasalah, bisa diserang oleh hama atau bahkan bisa diserang penyakit.